Dalam pertemuan hari ini, kita akan belajar 3 hal penting. Pertama, mengenai dimensi sosial dosa. Yang kedua, mengenai pengekangan dosa. Dan tentunya terakhir adalah bagaimana sikap dan respon kita terhadap 2 hal tersebut. Jelas ya? Baik, bagian pertama, mengenai dimensi sosial dosa. Kalau kita berbicara tentang dimensi sosial dosa itu berkaitan dengan penyebaran dan universalitas daripada dosa yang dilakukan oleh manusia. Seperti kita ketahui bahwa manusia pada dirinya telah berdosa dan berbuat dosa, sehingga kehilangan kemuliaan Allah. Seperti yang tertulis dalam Roma 3 ayat 23. Dan karena tiap orang itu berbuat dosa, dan tiap orang itu bagian dari satu keluarga, bagian dari satu kelompok masyarakat, bagian dari satu komunitas, maka tiap orang dapat dipengaruhi dan mempengaruhi orang-orang yang ada dalam keluarganya, dalam komunitasnya, dalam kelompoknya untuk berbuat dosa. Berbuat dosa yang sama-sama disetujui, yang sama-sama disepakati. Atau berbuat dosa dengan cara-cara yang orang yang ada di dalam keluarga itu tidak tahu. Misalnya, kalau dalam satu kelompok ada beberapa orang yang punya niat jahat, membuat sebuah sistem, membuat sebuah peraturan, membuat sebuah ketentuan, lalu orang-orang yang ada di dalam komunitas itu tanpa sadar ikut-ikutan berbuat dosa dan melakukan kejahatan. Sehingga nampak dari luar pergerakan kelompok-kelompok ini untuk berbuat dosa. Misalnya radikalisme, terorisme, atau kelompok-kelompok yang menyetujui pernikahan gay, pernikahan lesbian, bahkan kelompok-kelompok yang berusaha untuk menyerang pemerintahan yang sah, yang legal, yang demokratis. Mengapa demikian? Karena memang dosa itu tidak hanya terjadi pada diri manusia secara pribadi, tetapi juga secara kelompok. Itu sebabnya kita tahu di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan bahwa kita tidak boleh serupa dengan dunia ini. Kita tidak boleh ikut terlibat dalam keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup yang ditawarkan dunia. Bahkan kita tahu setan pernah mencobai Tuhan Yesus. Dalam Matius pasal yang keempat, ayat 8 sampai 9, setan menawarkan kepada Tuhan untuk tunduk kepadanya karena kerajaan dunia diberikan kepadanya. Dunia yang dimaksud adalah kosmos, spiritual. Jadi, setan menawarkan, memberikan sebuah tawaran yang menggiurkan untuk kita bisa nikmati. Tuhan menghardik setan itu, dan kita tahu Tuhanlah yang memiliki jagat raya, bumi, dan segala isinya. Jadi, kalau kita berbicara tentang dimensi sosial dosa, berarti ada 3 hal yang berkaitan dengan hal itu. Yang pertama adalah kosmos, keseluruhan dari tindakan manusia di bumi ini. Karena memang kecenderungan hati manusia semuanya berbuat dosa. Yang kedua adalah roh-roh jahat yang secara bergantian di satu tempat, di satu wilayah, melakukan tindakan yang namanya perbuatan jahat. Seperti yang dikatakan di dalam Efesus pasal 6 ayat yang ke-12, bahwa roh-roh jahat itu memiliki sistem pemerintahan, ada yang jadi penguasa-penguasa, ada yang ada di udara, di wilayah-wilayah tertentu, untuk mempengaruhi sekelompok orang, sekelompok institusi, atau orang-orang yang digerakkan untuk melakukan kejahatan. Yang ketiga adalah komunitas-komunitas yang secara sengaja melawan kehendak Tuhan.
Ada orang-orang yang anti Kristus. Ada orang-orang yang anti kekristenan. Ada orang-orang yang selalu membuat onar. Orang-orang ini menjadi satu komunitas. Seperti yang ada di dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai 6. Di mana ada kelompok-kelompok yang memang memberi nasihat, menyampaikan cara hidup atau gaya hidup, serta kelompok-kelompok yang melakukan pencemoohan, menjelek-jelekan orang Kristen, bahkan menghina Kristus, bahkan dengan sengaja melakukan tindakan-tindakan seperti merusak rumah-rumah ibadah, membom, melakukan pembunuhan, dan segala sesuatu. Kelompok-kelompok ini juga, kalau secara kasat mata kita lihat bagaimana mereka melakukan kejahatan, tetapi juga melakukan tindakan mengajarkan kejahatan. Mengajarkannya dengan berbagai cara. Ada yang melalui filsafat yang kosong, baik di sekolah, di kampus, bahkan juga menyelusup masuk ke gereja-gereja untuk merusak dan mempengaruhi orang-orang percaya. Mereka bergerak, merusak, mengacau balaukan, menghancurkan. Nah, ini adalah dimensi sosial dari dosa. Jadi dosa tidak lagi dibicarakan di dalam konteks saya berbuat dosa, tetapi sekelompok orang melakukan intoleransi, sekelompok orang melakukan tindakan korupsi bersama di sebuah perusahaan kah, di sebuah instansi pemerintah kah, atau sekelompok orang melakukan satu tuntutan untuk diakui keberadaannya, seperti kelompok-kelompok gay, kelompok-kelompok lesbian, dan orang-orang yang anti kepada kehidupan yang takut akan Tuhan. Nah, disinilah kita bisa pahami bahwa dimensi sosial dosa itu sudah pernah terjadi. Misalnya, di dalam Kejadian pasal 11, di mana di dalam kisah itu, seorang yang bernama Nimrod dari keturunan Ham, ternyata bersama-sama di tanah Sinear membuat sebuah menara Babel. Membuat menara Babel untuk apa? Untuk meninggikan diri, mencari nama, dan tidak mau mengikuti kehendak Tuhan berada di dalam seluruh bumi. Ada juga kelompok-kelompok misalnya dalam pembuatan renovasi tembok Yerusalem, yang mana Nehemia sebagai juru minuman raja memberikan kepada raja untuk ingin membuat tembok Yerusalem itu terbangun dengan baik. Tapi ada Sanbalat, ada Tobia, ada orang-orang yang punya kelompok ingin merusak rencana pembangunan renovasi tembok Yerusalem. Jelas sekali bahwa ada kelompok-kelompok yang memang melakukan kejahatan. Misalnya waktu Tuhan Yesus melayani di bumi, bagaimana orang-orang ahli Taurat, ahli-ahli kitab yang berusaha menolak Tuhan melayani sesama manusia. Bahkan dianggap Tuhan itu sebagai melawan firman Tuhan. Nah, dari hal-hal yang kelihatan dan tidak kelihatan ini, terjadilah pergerakan perlawanan terhadap kebenaran. Nah, ini dimensi sosial dosa. Supaya kita tahu apa yang kita perlu pelajari dari prinsip pengertian ini. Yang pertama adalah kita harus menyadari bahwa kita pun bisa terlibat melakukan dosa yang dilakukan orang-orang dunia. Itu harus paham betul kondisi seperti ini. Yang kedua, kita bisa saja menjadi pemicu, provokator, atau pelaku-pelaku kejahatan di dalam kelompok tersebut, baik di kampus, atau di dalam masyarakat, atau di dalam keluarga. Sehingga kita menjadi orang-orang yang melakukan tindakan kejahatan. Yang ketiga, kita harus berjuang membuat komunitas yang sungguh-sungguh, komunitas yang takut akan Tuhan. Maka itu kita perlu bergabung dengan komunitas-komunitas yang hidupnya benar, hidupnya suci, hidupnya adil. Komunitas-komunitas yang kita ikuti di gereja, di kampus, di dalam masyarakat, atau nanti di dalam tempat pekerjaan kita. Kita harus ikut di sana supaya kita juga bersama komunitas yang takut akan Tuhan itu melakukan kehidupan yang benar, yang suci, yang adil. Kita bukan lagi berperang secara fisik, tetapi berperang secara
rohani, secara spiritual, dengan kerja keras, supaya dimensi sosial dosa ini tidak merebak, merusak tatanan kehidupan keluarga, tatanan kehidupan daripada gereja, tatanan kehidupan keluarga besar kita, atau masyarakat di sekitar kita, atau tatanan peradaban di negara ini. Mari kita berjuang untuk itu. Nah, itu adalah pembelajaran tentang dimensi sosial dosa. Sampai di sini dulu penjelasan saya. Kalau ada pertanyaan, silakan disampaikan supaya kita makin mendalami pengertian ini. Ketika kita bersahabat, tentu kita sudah saling mengerti dan mengenal, ya. Artinya kita tahu siapa dia dan siapa saya. Tentulah kita sudah tahu kerugian besar apa kalau kita ikut terus, atau keuntungan besar apa kalau kita ikut terus bersama bersahabat. Persahabatan itu memang bagian daripada kehidupan manusia. Saya pun punya banyak sahabat, baik yang sekarang masih ada maupun dulu di mana mereka, teman-teman saya, sudah kembali kepada Tuhan Allah. Sahabat itu perlu dan penting kita pertahankan. Persahabatan itu baik untuk memberikan kepada kita satu sikap bisa toleransi. Kita bisa mentoleransi kondisi dan kepercayaan dia, tetapi kita tidak kompromi untuk setiap dosa yang dilakukannya. Kita bebas bersahabat dengan siapa saja, karena kita makhluk sosial. Tetapi kita tidak bebas melakukan tindakan yang dilakukan oleh sahabat kita yang melawan Tuhan. Justru sebaliknya, sebagai seorang sahabat, kita bisa memberikan nasihat, saran, atau juga contoh-contoh yang baik dalam perkataan, dalam tindakan kita, sehingga sahabat kita bukan hanya sekedar teman curhat, tetapi juga adalah teman kita bisa mengerti kehendak Tuhan. Perlu proses yang panjang di dalam membangun persahabatan yang betul-betul di dalam takut akan Tuhan. Tidak mudah, ada gesekan, ada konflik, ada kemungkinan-kemungkinan kita akan putus hubungan dengan sahabat kita. Namun kita melakukan persahabatan bukan karena kita mau diperhatikan, tetapi karena kita mau memperhatikan orang lain. Karena cinta kasih Tuhan yang memenuhi hati kita. Seperti Kristus yang memperhatikan kita, kita juga punya keinginan memperhatikan orang lain. Mungkin dia punya kekurangan, mungkin dia punya kelemahan, mungkin dia punya keterbatasan, kita perhatikan, kita bantu, sekalipun berbeda kepercayaan, berbeda suku, ras, etnis, berbeda cara hidupnya. Kalau dia punya kekurangan keterbatasan, kita membantu, menolong dia, karena dialah tujuan sasaran persahabatan kita untuk menunjukkan cinta kasih kita kepadanya. Namun saat yang sama, kita tidak boleh kompromi untuk ikut-ikutan perbuatan mereka, tindakan mereka, bahkan kita tersengaja melakukan seperti yang mereka lakukan, atau terjebak dengan perbuatan-perbuatan mereka. Ini yang harus diwaspadai. Bagaimana kita bisa memilah dan memilihnya? Dengan cara tentu kita bisa mempunyai dasar dan aturan yang sudah paten dalam hidup kita. Misalnya kita tekun membaca Alkitab, tekun mempelajari banyak ilmu pengetahuan, lalu dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita menjadi bekal persahabatan kita. Janganlah kita mencari untung untuk kita bersahabat dengan dia saja, tapi kita belajar untuk memberi. Sahabat yang baik adalah sahabat yang memberikan nyawanya bagi sahabatnya. Itu prinsip kekristenan. Sulit seperti yang Tuhan katakan itu, tetapi itulah sahabat. Dan saya berharap untuk kita semua bisa menerapkan persahabatan seperti itu. Di dalam konteks kekristenan, toleransi itu perlu dan penting dipertahankan. Tetapi kompromi atas segala perbuatan dosa wajib untuk kita tolak dan tiadakan. Bagaimana kita bisa menghindari? Kalau sahabat kita meminta kita berbohong, ya kita berusahalah untuk melakukan satu tindakan yang sungguh-sungguh kita kerjakan, sungguh-sungguh kita lakukan dengan contoh. Jangan dengan cerita saja. Kalau bahasa gaulnya omong doang gitu. Kita tidak bisa begitu. Sebagai orang Kristen, kita menjadi influencer bagi sahabat kita. Influencer kemana? Ke arah yang baik, yang benar, yang suci, yang adil, yang mulia. Bangunlah persahabatan. Ada satu quote yang saya selalu ingat. Satu musuh terlalu banyak. 1000 sahabat terlalu sedikit. Saya ulangi. Satu musuh terlalu banyak. 1000 sahabat
terlalu sedikit. Sehingga siapapun dia, jadikan dia sahabat kita. Seperti Kristus yang menerima kita apa adanya. Kiranya penjelasan ini bermanfaat untuk kita semua. Ada pertanyaan lagi, bagaimana dosa itu direncanakan seperti yang dilakukan teroris? Apa yang ada dalam pikiran mereka dan bagaimana cara mereka berpikir untuk melakukan hal tersebut? Teroris biasanya memiliki ideologi tersendiri, sekalipun dilatar belakangi oleh kepercayaan tertentu. Tetapi teroris punya ideologi di mana dia mau berkuasa. Tujuannya ingin berkuasa. Apa yang ada dalam pikiran mereka, benak mereka, itu mereka akan pelajari, sampaikan, sosialisasikan, diskusikan di antara mereka. Biasanya hanya 2-3 tokoh saja yang paling penting di dalam kelompok-kelompok teroris ini. Selebihnya pengikut dan bahkan tidak tahu apa tujuan yang mau dicapai. Nah, mereka biasanya memiliki otoritas yang sangat kuat, karisma yang sangat kuat, sehingga mereka bisa mempengaruhi dan bahkan mendorong orang melakukan kejahatan-kejahatan berdasarkan ideologi. Ideologi-ideologi yang disampaikan para teroris itu biasanya sangat sangat menggiurkan. Kamu akan jadi ini, kamu akan menikmati ini. Semua sesuatu yang kenikmatan, keinginan daging, keinginan mata, kangkuhan hidup akan ditawarkan. Seperti setan mencobai Tuhan, dia menawarkan seluruh kerajaan dunia ini untuk tunduk. Kan menggiurkan. Dan biasanya orang-orang yang terikut atau terhisap atau dipengaruhi oleh kelompok-kelompok teroris ini adalah mereka yang putus asa akan hidup ini. Tidak punya kemampuan untuk mendistribusikan kemampuan pikirannya dan pengalamannya. Mereka bisa jadi adalah kelompok-kelompok marginal yang selama ini dipinggirkan oleh pemerintah kah, oleh kelompoknya kah, oleh keluarganya kah. Mereka adalah orang-orang yang biasanya mengalami kekecewaan, kekecewaan, kekecewaan. Lalu ada tawaran seperti ini. Itu kan menjadikan seperti obat yang memberikan kelegaan. Kalau kita lari di tengah hari yang panas begitu, tiba-tiba ada yang menawarkan kita untuk bisa mendapatkan segelas air yang segar, wah kita langsung ambil itu. Nah, para teroris, tokoh-tokoh yang ada di dalamnya itu memberikan seperti itu. Dan tanpa berpikir panjang lagi, banyak orang terikut, lalu melakukan tindakan. Jadi cara-cara mereka adalah cara-cara yang sangat masif, dilakukan dengan satu sikap, saya mau berkuasa dan saya mau menikmati kehidupan menurut saya. Itu benar. Tetapi sudah punya rencana melakukan kejahatan, membunuh, menghancurkan, merusak, mengacau balaukan, pastilah itu bukan ajaran agama. Karena agama selalu punya konstruksi berpikirnya untuk kebaikan. Kadang-kadang para teroris ini melakukan kejahatan itu mengatasnamakan agama. Padahal agama sendiri punya tujuan berbuat baik dengan sesama. Tetapi faktanya mereka menggunakan itu supaya terjadi sebuah magnet untuk melegalitaskan secara religius kepercayaan ideologi mereka itu. Padahal itu salah. Dan teroris itu atau fundamentalis atau orang-orang intoleran itu ada juga di berbagai agama dan kepercayaan. Ada. Merasa diri paling benar, paling hebat, paling berkuasa. Dan paling penting, padahal kita sadar, saya, Anda, kita orang berdosa. Perlu juru selamat, bukan dari antara manusia, tapi dari Tuhan. Kira-kira demikian penjelasan saya dari dua pertanyaan ini. Pertanyaan berkaitan dengan LGBT, lesbian, gay, transgender, dan juga biseksual. Nah, umumnya kita mengenal dan mengerti ini berdasarkan promosi dan penjelasan dari berbagai pihak untuk kita menyetujui. LGBT jelas lesbian, gay, itu suatu tindakan yang bertentangan dengan ajaran Alkitab. Pernikahan itu bukan pernikahan sejenis. Pernikahan laki-laki dan perempuan dewasa. Dan pernikahan yang diperintahkan Tuhan ini untuk beranak cucu, bertambah banyak, dan menguasai bumi, dan bumi ini dikelola. Itu tujuannya. Dengan cara demikian, manusia memuliakan Tuhan Allah. Dan kalau ada pernikahan sejenis, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, maka perintah Tuhan untuk beranak cucu diabaikan. Yang kedua, untuk mengelola bumi dengan baik dan benar bagi kemuliaan Tuhan disingkirkan. Dengan prinsip dasar bahwa pernikahan monogami, pernikahan laki-laki dan perempuan menjadi apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah, kalau kita tahu mereka itu melakukan tindakan seperti itu, langkah yang pertama ya kita tidak boleh setuju.
Karena Alkitab mengatakan kalau kita setuju, maka kita ikut-ikutan berbuat dosa yang sama. Di dalam Roma pasal yang pertama ayat 32 dikatakan demikian, sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian patut dihukum mati, mereka bukan saja melakukannya sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Saya sebagai seorang Kristen, sebagai seorang hamba Tuhan, sangat tidak setuju ada pernikahan sejenis. Sekalipun ada satu konsekuensi logisnya, kita dianggap tidak menghargai HAM. HAM yang sejati adalah menghargai manusia pada jenisnya. Justru pernikahan sejenis tidak menghargai HAM karena tidak menghargai manusia pada jenisnya. Nah, ini prinsip dasar daripada pengajaran Alkitab. Kita tidak setuju. Tetapi kalau ada di antara sahabat kita, teman kita yang mungkin cenderung ke lesbian, cenderung ke gay, kita harus ingatkan. Kita harus memberikan peringatan, mulai dari peringatan yang paling sederhana sampai peringatan yang paling keras. Kalau memang masih mengeraskan hati dan tidak mau mentoleransi apa yang diajarkan Alkitab, tidak mau mengadopsi pengajaran Alkitab, bahkan tidak mau terima apa yang dijelaskan, ada beberapa keputusan yang kita lakukan. Pertama, kita tetap bersahabat tapi tidak perlu berkumpul-kumpul dengan pikiran mereka. Yang kedua, kita berani putuskan hubungan dengan kelompok-kelompok seperti itu karena khawatirnya kalau fondasi iman kita tidak kuat, kondisi rohani kita rapuh, kita terseret ikut-ikutan di dalam kelompok ini. Kita tidak boleh cepat-cepat menjudge. Bisa jadi orang-orang yang ada di dalam kelompok lesbian, gay, biseksual, dan gender ini adalah kelompok-kelompok yang ikut-ikutan. Yang sebenarnya tidak tahu ideologi apa di belakang itu. Filsafat kosong apa yang mereka tawarkan. Kekuatan kosmos spiritis zaman apa yang mereka sedang idolakan. Mereka kadang-kadang, mungkin sahabat kita, teman kita tidak tahu. Tidak kenal, tidak ngerti. Akhirnya, ya mereka melakukan tindakan-tindakan yang tidak berkenan di hati Tuhan. Saran saya, banyak-banyak berdoa untuk orang-orang seperti itu. Kalau kita kenal namanya, lalu pada waktunya kalau Tuhan gerakkan, Tuhan pimpin, kita berbicara kepadanya dari hati ke hati. Jadi jangan dipublikasikan, jangan dipromosikan, tapi kita diam-diam berdoa, bersyafaat, serius sekali. Kalau mungkin berpuasa untuk dia, lalu kemudian kita bisa meminta belas kasihan Tuhan pada waktunya Tuhan mendorong kita untuk menyampaikan kebenaran itu. Agar apa yang dinyatakan Tuhan dalam hidup kita, betul-betul kita menjadi sahabat yang baik untuk sahabat kita. Tapi kalau kita paksa, kita ikuti, kita setuju, dan kita akhirnya tanpa sadar kita ikut dalam kelompok ini. Dan ini namanya dimensi sosial secara kosmis dan secara komunitas. Kita akhirnya ikut terlibat dalam perbuatan-perbuatan kejahatan mereka. Sekali lagi, kita tidak boleh membenci mereka, justru kita harus mengasihi mereka. Cara kita berbeda, cara mengasihinya. Seorang anak akan dikasih oleh ayahnya dengan cara dia akan diberikan pengajaran, pengaturan yang baik di rumahnya. Tidak hanya dimanja, dicukupkan kebutuhannya. Orang tua yang baik pasti memberikan nasihat-nasihat, perintah-perintah, pengaturan-pengaturan agar anak maju, sukses di masa depan. Tidak hanya berikan uang, tidak hanya berikan sekolah yang cukup, dan segala usaha yang baik, tidak. Tapi peringatan dan pengajaran yang baik. Sehingga anak ini kuat menghadapi dunia yang sangat kejam. Nah, begitu juga kita. Kalau kita bersahabat, ya kita harus berani, tegur. Tapi ingat sekali lagi, jangan ada sikap kebencian, dan jangan ada satu sikap bahwa kita lebih baik dari mereka. Kita sama-sama orang berdosa. Rendah hati, jangan sombong, dan jangan arogan. Nah, itu yang perlu kita pikirkan, kita renungkan berkaitan dengan hal tersebut. Ada pemimpin-pemimpin gereja yang memang berusaha untuk membangun jembatan antara kelompok-kelompok gay, kelompok-kelompok LGBT ini, agar bisa diterima oleh masyarakat. Karena stigma terhadap orang-orang yang terhisap dalam kelompok-kelompok LGBT ini adalah sangat jelek, sangat buruk. Padahal belum tentu di antara mereka memahami kebenaran, belum tentu di antara mereka mengerti tujuan dari ideologi yang mereka sedang ikuti, dan bisa jadi mereka juga pernah banyak kekecewaan di dalam rumah, kekecewaan kepada ayah ibu mereka, kekecewaan terhadap institusi di sekolah, di kampus, di gereja. Kita tidak bisa cepat-cepat mengambil keputusan. Itulah sebabnya dasarnya para pemimpin gereja itu berusaha untuk merangkul mereka. Tetapi yang perlu kita lakukan, seperti yang mungkin salah seorang pemimpin gereja yang mau mencoba untuk menerima, itu bukan kompromi, tetapi toleransi. Artinya mereka diterima tetapi dikembalikan. Nah, persoalannya antara
kelompok yang anti LGBT dengan kelompok yang LGBT itu berseteru. Gereja mesti ada di tengah, memberikan damai sejahtera. Gereja harus berani mengambil satu tindakan yang tidak berat sebelah. Bagaimana caranya? Tetap gereja harus menerima orang-orang yang ada di dalam kelompok LGBT dengan cara memberikan edukasi, memberikan pengertian, lalu memberikan pemahaman yang baik. Demikian juga kepada orang-orang yang anti LGBT yang begitu radikal juga. Jadi pihak gereja pasti sudah memikirkan. Hanya saja tidak mudah kita langsung menerima di dalam suatu konstruksi religius gereja kita. Ada kelompok LGBT yang datang ke gereja kita, atau ada kelompok LGBT yang mau terima kita, lalu kemudian mereka langsung welcome dan kemudian memberikan mereka ruang untuk di gereja. Tentu tidak demikian. Karena ada konflik nanti antara gereja yang sudah established dengan orang-orang yang akan masuk itu. Maka saran saya adalah perlu adanya shelter pelayanan. Nah, shelter pelayanan ini hampir bisa saya katakan jarang dilakukan oleh gereja, baik yang sudah mainstream, yang sudah established ratusan tahun, maupun yang kekinian. Kenapa? Karena shelter ini penting untuk kelompok-kelompok LGBT ataupun kelompok-kelompok yang tadinya berada di dalam luar daripada gereja dan sudah dibuat stigma oleh jemaat. Bahkan ada yang membuat stigma jahat oleh para rohaniawan yang oknum-oknum tertentu. Shelter antara sebelum mereka masuk di dalam komunitas gereja, maka perlulah kelompok-kelompok ini atau orang-orang ini secara khusus dilayani pada shelter yang ada. Jadi tempat semacam persinggahan. Dibina, dibentuk, diberikan pengarahan, diberikan sebuah bimbingan, dan mereka akan merasa nyaman, merasa diterima. Nah, ini namanya toleransi, bukan kompromi. Jadi tidak setuju pernikahan sejenis, tetapi diberikan ruang untuk mereka sampai pada batasnya mereka sudah siap dan jemaat pun diberikan pengertian yang utuh. Sehingga ketika mereka nanti bertemu di dalam gereja, dalam ibadah, dalam pelayanan sudah mengerti. Dan seringkali yang menjadi batu sandungan justru jemaat yang sudah lama. Tidak mau terima. Bagaimana kalau Tuhan mengatakan itu kepada kita? Seringkali kan kita merasa kita diterima Tuhan. Padahal begitu banyak juga dosa kita. Tidak ada bedanya dengan orang-orang dunia. Lalu apa hak kita menghakimi orang-orang yang punya komunitas yang mungkin ikut-ikutan, lalu mau ikut gabung dengan kita, lalu kita menolak dia? Dia bukan bagian dari kita, dia bukan dari kelompok kita. Iya, perlu kita bertoleransi. Ini namanya konsep toleransi. Jadi toleransi itu adalah bukan sekedar saya terima, tidak, tapi kita harus mengedukasi, memberikan arahan, memahami kondisi mereka. Lalu menggabungkannya dengan umat Tuhan. Janganlah kita menjadi batu sandungan dari orang-orang yang mau ikut di dalam Tuhan. Memang harus waspada, harus hati-hati. Karena bisa jadi kelompok-kelompok ini menyusup masuk ke gereja, mengacau balukan gereja Tuhan. Bisa, bahkan itu bahkan lebih besar kecenderungannya. Kita perlu waspada dan hati-hati. Perlu ada orang-orang khusus yang punya hati melayani untuk membawa mereka kepada Tuhan. Tidak mungkin dengan kekuatan sendiri. Strategi, pengelolaan, penata layanan, cara kita mau menangani mereka dengan kekuatan sendiri, pasti akan muncul kekacauan kalau dengan kekuatan sendiri. Konflik akan terjadi. Kita perlu minta kekuatan dari Tuhan, belas kasihan Tuhan, kemurahan hati Tuhan, hikmat dari Tuhan. Sehingga shelter-shelter ini boleh berada di pinggir-pinggir gereja. Orang-orang itu bisa diterima. Sambil hati-hati, jangan sampai menyelusup. Kalau sudah menyelusup masuk ke wilayah-wilayah pejabat-pejabat gereja atau menjadi majelis, wah, ini yang menjadi kacau. Bisa membuat gereja yang tadinya established, yang utuh, yang HAM, yang betul-betul takut akan Tuhan, dikacaukan dari dalam. Dan ini yang harus waspada. Hanya karena anugerah Tuhan kita bisa menahan. Bagian yang kedua yaitu pengekangan dosa. Kalau kita bicara pengekangan dosa, dan kita mesti memahami tentang pengekangan dosa ini, itu berarti ini berkaitan dengan dua hal penting. Dua hal penting. Yang pertama namanya providensia, yang kedua namanya anugerah umum. Providensia berarti di dalam ketetapan Allah, bahwa segala sesuatu yang diciptakan dari tidak ada menjadi ada, dalam seluruh alam semesta ini, di bumi ini, di dalam kehidupan manusia ini, dari zaman Adam sampai zaman akhir, bahkan sampai selama-lamanya, Allah adalah Allah yang memelihara, Allah yang menjaga, Allah yang menopang, Allah yang berdaulat, Allah yang memerintah. Ini providensia.
Jadi Allah yang kita sembah di dalam Kristus adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan karya ciptaannya. Tidak pernah membiarkannya dan berjalan di dalam koridor yang Tuhan sudah tentukan. Kapan dimulai, kapan diakhiri. Tuhan yang memulai, Tuhan yang mengakhiri, Tuhan yang memimpin setiap perjalanan sejarah manusia, sejarah alam, sejarah gereja, sejarah pribadi saya. Tuhan yang memerintah mengatur semuanya. Dalam providensia Allah ini kita mengerti betul bahwa Tuhan itu sungguh baik. Tidak pernah tidak baik. Bagian kedua adalah anugerah umum. Di mana seluruh yang dinyatakan Tuhan melalui alam semesta ini, melalui kehidupan manusia, diberikan anugerah umum. Tiap orang, tiap individu, tiap keluarga, tiap kelompok, tiap etnis, tiap ras, tiap bangsa, tiap negara, di sepanjang zaman, di segala tempat, Tuhan mengaruniakan anugerahnya secara umum. Yang kita bisa rasakan dengan panca indera sendiri. Pengamatan kita bisa melihat, mendengar, merasa, mencium, menikmati apa yang diberikan Tuhan di bumi ini. Sinar mentari, udara, air, gaya gravitasi, seluruh tumbuhan yang bisa dimakan, seluruh hewan binatang yang bisa dimakan, dan bahkan keseluruhan sistem. Semuanya itu anugerah umum yang diberikan Tuhan Allah. Nah, dalam dua prinsip ini, maka kita belajar tentang pengekangan dosa. Nah, kalau kita mau masuk ke dalam pengekangan dosa ini, berarti ada dua kondisi yang sangat kontras. Yang pertama tadi saya katakan adanya providensia dan anugerah umum. Yang kedua adanya bumi, dunia, manusia yang sudah berdosa kepada Allah. Dua kontras ini tidak bisa disejajarkan. Allah yang berdaulat, yang memerintah, yang memberikan anugerahnya, tidak pernah berhenti melakukannya sekalipun manusia berdosa kepada Allah. Tuhan Allah tetap dengan segala kebaikannya memberikannya di tengah-tengah manusia yang berdosa. Apa sarana yang digunakan Tuhan untuk manusia yang berdosa ini tidak berdosa secara mutlak, tidak berdosa dengan segala kebebasan dosanya, termasuk iblis pun dikekang kekuasaannya oleh Tuhan Allah. Yang pertama, sarana yang dipakai Tuhan adalah rasio manusia, akal budi manusia. Akal budi manusia walaupun sudah rusak dicemari dosa, walaupun tidak mampu total menguasai kebenaran Allah di alam ini, tetapi akal budi manusia itu dapat menemukan kebenaran-kebenaran Allah yang ada di alam, lalu akal budi itu menemukan kebenaran itu, merumuskannya menjadi ilmu pengetahuan, memanfaatkannya menjadi teknologi, dan itu akhirnya bermanfaat bagi kita. Contohnya penggunaan e-budgeting. Perlu digunakan di perusahaan, perlu digunakan di dalam pemerintahan. Contohnya lagi adalah transparansi keuangan, transparansi pengelolaan. Perlu dilakukan di dalam setiap lini kegiatan usaha maupun di dalam setiap lini kegiatan politik. Sekalipun ada banyak kelicikan manusia bisa memanfaatkan teknologi dengan cara itu melakukan kejahatan, bisa. Tetapi kemampuan manusia yang dikaruniakan secara khusus bakat-bakat umum kepada orang ateis, orang yang beragama dan kepercayaannya beda dengan kekristenan, kepada orang-orang yang seperti itu pun Tuhan memberikan bakat-bakat karunia khusus untuk menggunakan akal budinya agar menemukan kebenaran, merumuskan ilmu pengetahuan, menjadikan itu sarana untuk membuat sebuah teknologi yang bermanfaat bagi kita. Itu sarana pengekangan dosa. Bagian kedua adalah hati nurani manusia. Sekalipun kita tahu bahwa manusia sudah rusak total, hati nuraninya cenderung berbuat dosa, tetapi masih ada sisa-sisa kebaikan Tuhan ditanamkan oleh Tuhan di dalam hati nurani manusia. Sehingga manusia akhirnya menemukan dan mencari kebaikan di dalam dirinya, mendirikan keagamaan, mendirikan kepercayaan, akhirnya manusia mendapatkan satu prinsip kehidupan, mencapai sesuatu dengan kebaikan. Nah, cara manusia ini untuk mendapatkan kebaikan, ada yang melalui ritual keagamaan, ada yang melakukan cara-cara keagamaan untuk menahan dosa. Sehingga hati nurani manusia walaupun kecenderungannya berbuat dosa, tapi ditahan oleh kebaikan yang Tuhan masih sisakan di dalam hatinya untuk berbuat baik. Sehingga kita lihat seperti yang saya katakan bahwa tujuan manusia itu beragama adalah untuk melakukan kebaikan. Maka kalau ada teroris
tentu hati nuraninya betul-betul sudah dipatahkan, dihancurkan, ditenggelamkan oleh dirinya sendiri. Tetapi orang-orang yang sekelompok orang itu pasti akan digerakkan hati nuraninya. Masakan dia dengan sangat puas membebaskan dirinya untuk melakukan pembunuhan. Nah, di sini tentulah ada orang-orang yang sudah mati hati nuraninya, sudah betul-betul tidak lagi memiliki kepekaan. Nah, ini adalah hati nurani. Tapi Tuhan tetap masih menggerakkan tokoh-tokoh penting dalam kepercayaan keagamaan untuk menelurkan kebaikan-kebaikan. Itulah sebabnya kita tidak boleh membenci sesama manusia sekalipun mereka berbeda agama, berbeda kepercayaan. Karena mereka juga adalah ciptaan pribadi, image of God yang walaupun sudah rusak. Karena mereka juga berusaha untuk berbuat baik, tetapi tidak bisa maksimal, optimal menyelesaikan dosa. Tetapi ada cara Tuhan itu untuk bisa menahan kejahatan. Ketiga, peradaban. Ini sarana yang perlu dan penting untuk kita pahami. Peradaban dimulai dari habit, adat istiadat, lifestyle, kebudayaan, sampai peradaban. Kita tahu nenek moyang kita, leluhur kita di setiap etnis, di setiap marga memiliki pengalaman-pengalaman dan biasanya hal-hal baik yang diturunkan kepada keturunannya. Dan peradaban-peradaban yang baik, hasil tertinggi dari kebudayaan kita, itulah yang kita terima dan kita teruskan. Menghormati orang tua, menghargai orang tua, menerima teman, dan bersaudara dengan yang lain tanpa konflik. Hal-hal penting ini ditingkatkan dalam peradaban. Sehingga kita menjadi orang yang beradab, bukan orang yang biadab. Karena apa? Karena ada yang berkarya di dalam kehidupan budaya kita. Ada hal baik yang Tuhan tanamkan dalam kebudayaan kita. Dan kita harus berjuang untuk bisa mempertahankan. Sekalipun itu tidak menyelesaikan dosa, tetapi itu bisa menahan dosa itu makin lebar. Nah, 3 sarana ini penting untuk kita pertahankan, kita jaga, kita betul-betul lakukan dengan sungguh-sungguh. Nah, kiranya kita bisa belajar bagaimana Tuhan betul-betul menyatakan kebaikannya. Apa yang menjadi kesimpulan atau manfaat dari kita belajar ini? Yang pertama, fungsikan, optimalkan, dan gunakan rasio kita, akal budi kita. Seperti yang Tuhan katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu. Jadi waktu kita di gereja, waktu kita di kampus, waktu kita di rumah, waktu kita bekerja, waktu kita di dalam masyarakat, dimanapun kita, fungsikan, optimalkan, manfaatkan rasio kita. Objektif, logis, dan betul-betul inovatif. Itu bisa menahan keberdosaan. Sehingga tidak lagi kita atau orang lain berdosa. Karena kita mengoptimalkan semua fungsi rasio. Dengan cara apa kita mengoptimalkan? Belajar, belajar, belajar. Bekerja, belajar, dan alami, bagikan. Itu yang pertama, manfaatnya. Yang kedua, kita harus peka melihat kondisi dan keadaan saat ini. Hati nurani kita harus betul-betul bisa membedakan mana baik, mana jahat, mana benar, mana salah, mana yang najis, dan mana yang kudus. Hati nurani kita, terlebih kita orang yang sudah dibenarkan oleh Allah di dalam Kristus, harus bisa membedakan itu. Ada kepekaan. Bukan hanya simpati terhadap orang yang susah, tapi empati. Lebih daripada itu, membantu menolong. Kita punya uang, kita punya kekayaan, kita punya kuasa, bantulah mereka yang mengalami kesulitan. Karena kalau kita membantu mereka, mereka tidak punya niat untuk melakukan kejahatan. Bantu dengan berbagai pengetahuan, pengalaman, uang kita. Itu orang yang punya hati nurani. Yang ketiga adalah kita kembangkan, kita melakukan transformasi dalam kebudayaan di etnis kita masing-masing. Temukan, cari pikiran-pikiran di masa lalu yang nenek moyang kita berikan, lalu kita kembangkan, kita menjadi transformer di dalam kebudayaan kita. Kita mentransformasi society kita. Nah, ini nanti kaitannya dengan apa? Dengan kelompok-kelompok yang melakukan kejahatan. Kita hadapi mereka dengan melakukan tindakan kelompok-kelompok yang baik dan benar. Di mana itu mulai? Di rumah. Di mana itu dikerjakan? Di kampus, di sekolah, di kantor, di gereja, di masyarakat. Kita join, kita bersama-sama melawan kejahatan, melawan dosa. Untuk bagi kemuliaan Allah saja. Nah, ini sarana-sarana pengekangan dosa. Dan itulah manfaatnya bagi kita. Kiranya apa yang saya jelaskan dimengerti dengan baik dan dipahami dengan tepat. Kita hanya mungkin berada dalam komunitas yang baik, yang benar,
bersahabat dengan banyak orang, dan tujuannya untuk menjadi saksi Kristus sebagai garam dan terang, dan kita bisa memfungsikan rasio hati nurani dan peradaban yang baik hanya dengan cara dilahirkan baru oleh Roh Kudus, dibenarkan oleh Allah Bapa di dalam Kristus, dan mengalami proses pengudusan seumur hidup kita melalui firman, karya Roh Kudus dalam hati. Kita tidak bisa dengan kekuatan sendiri melakukan perlawanan terhadap dosa dan mengekang perbuatan dosa di dalam diri kita. Bersandar kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, Tuhan akan menolong kita. Kerjakanlah keselamatanmu, karena Allah lah yang mengerjakannya di dalam dan melalui kita. Filipi pasal 2, ayat 13-14. Semoga apa yang saya jelaskan bermanfaat untuk setiap kita yang mendengar, yang belajar pada hari ini. Mengenai apa manfaatnya kita mengekang dosa. Mengekang dosa tentu manfaatnya bagi kita ialah melaksanakan kehendak Tuhan. Karena memang Tuhan menghendaki mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap pikiran, dengan segenap akal budi kita, dengan segenap kekuatan kita. Kita juga melaksanakan kehendak Tuhan karena memang hati nurani kita sudah dibersihkan oleh Roh Kudus dengan darahnya. Kita membaca dari surat Ibrani pasal yang ke-9 ayat yang ke-14, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Kalau kita melakukan pengekangan dosa, maka kita sungguh-sungguh membuktikan kepada dunia bahwa Tuhan sudah menghapus dan menyelesaikan dosa kita. Dan kita menjadi saksi Kristus yang nyata-nyata dalam kehidupan kita. Mungkinkah ada orang melalui perbuatan-perbuatan baik kita, akhirnya mereka yang tadinya mengalami kematian rohani akan mengalami kehidupan baru? Mungkin, karena di antara umat manusia, karena kita tidak diberikan titipan catatan dari surga, siapa yang sudah ditentukan oleh Tuhan Allah yang disebut umat Tuhan, umat pilihan, maka dengan kita melakukan hal-hal yang baik, yang benar, yang suci sebagai bagian, pertama, mengekang dosa itu tidak masif dilakukan oleh orang dunia atau kita. Kedua, juga sekaligus sebagai sarana untuk kita melakukan pemberitaan kabar baik. Dengan cara demikian, maka di antara teman, saudara, keluarga, kerabat, atau ada di antara umat manusia yang pada zaman kita, pada saat ini, kita bisa menjadi saksi Tuhan, dan Tuhan bisa menggerakkan melalui apa yang kita kerjakan itu untuk mereka datang kepada Tuhan. Tuhanlah yang mengubah hati orang dan memberikan kerohanian yang baru untuk setiap orang. Tidak bisa dengan cara kita mengubah hati orang. Dan memang kesulitan yang besar adalah kita maunya instan langsung dapat sebuah hasil. Tidak demikian. Bisa jadi apa yang kita kerjakan itu bermanfaatnya nanti setelah kita mati. Setelah kita melewati semua masa-masa sulit. Bahkan mungkin jadi kita sudah lupa kita pernah menabur hal baik kepada orang lain. Dan orang lain yang menerima dan menikmatinya mengingat. Lalu bilang, dulu kamu memberi ini. Dan itu kuingat. Dan selalu kuingat. Dan dari sanalah aku akhirnya datang kepada Tuhan. Itu cara Tuhan. Jadi cara Tuhan itu unik dan ajaib ketika membawa orang berdosa datang kepadanya. Sehingga kematian rohaninya tidak terjadi lagi seumur hidup dia. Dia menjadi manusia yang baru, yang diberikan hati yang baru, sehingga dia punya hubungan pribadi dengan Tuhan Allah. Jelas ada dua cara tadi, alasannya mengapa kita bisa lakukan manfaatnya secara praktis. Saya, saksi Kristus di tengah-tengah dunia, menjadi saluran berkat sebagai garam dan terang. Yang kedua, saya juga akan menjadi sarana, poin keberapa, titik keberapa untuk orang lain bisa berjumpa dengan Tuhan melalui cara hidup saya. Nah, kira-kira dengan cara begini kita bisa melihat begitu luar biasanya kalau kita menjadi influencer di tengah-tengah keluarga, masyarakat, kampus, gereja, bekerja di tempat-tempat kita yang diberikan Tuhan. Bagi saya, kalau berbicara tentang penindasan, perbudakan, dalam konteks manusia berdosa di dunia ini, dari zaman ke zaman telah terjadi dan sudah terjadi dan sedang terjadi. Biasanya yang menindas itu orang yang berkuasa, orang yang memiliki kekuatan. Ada 2 atau 3 yang menyebabkan mereka melakukan itu. Mereka memiliki posisi tertinggi, memiliki kekuatan militer, dan kemampuan finansial.
Biasanya kelompok-kelompok yang menindas memiliki kesamaan di dalam menaklukkan sesama manusia, bukan memanusiakan manusia. Terjadilah sebuah pergerakan, pergolakan, dan pemberontakan dari orang-orang yang ditindas. Seperti yang terjadi pada orang Israel yang mengalami perbudakan di Mesir. Dan Tuhanlah yang membawa mereka keluar dari perbudakan itu. Namun kita juga tahu ada juga cara Tuhan melunakkan, melembutkan hati seorang pemimpin penguasa seperti Raja Media Persia yang memberikan kesempatan kepada orang Israel yang dibuang di Babel untuk kembali ke Yerusalem, memulihkan kembali kota Yerusalem, memulihkan bait Allah sehingga Esra membangun kembali bait Allah dan Nehemia membangun tembok Yerusalem sehingga akhirnya terjadi pemulihan. Ada yang seperti itu. Namun di dalam sejarah kita tahu mereka yang ingin menindas, menguasai sesama manusia adalah tindakan yang berkaitan dengan dimensi sosial dosa karena kelembagaan dan komunitasnya. Mereka melakukan imperialisme, kolonialisme, sampai kepada penguasaan wilayah itu dilakukan dengan alasan ideologi mereka. Bahkan ada ideologi yang dicampur-campur untuk melakukan itu. Misalnya dengan konsep 3G, 3G, yaitu gospel, gold, and gloria. Jadi dengan Injil, mereka mendapatkan emas, lalu mendapatkan kemasyuran. Metode, model, cara, ideologi yang kelihatannya baik, benar, tapi melakukan kolonialisme, imperialisme, bahkan melakukan pemiskinan terhadap wilayah-wilayah kolonialisme yang pernah kita juga alami di negeri ini, itu betul-betul melawan kehendak Tuhan. Kita harus sadar betul, sekalipun quote and quote kita tahu bahwa bangsa-bangsa atau kelompok-kelompok penguasa itu melakukan tindakan sepertinya benar, mereka tetap adalah orang berdosa. Keinginan berkuasa, keinginan daging, keinginan keangkuhan hidup itu terjadi. Mereka melakukan itu. Maka terjadi pemberontakan, terjadi peperangan, terjadi keinginan untuk merdeka. Baik di negeri kita di Indonesia maupun juga di negeri-negeri lain. Namun kita tahu dalam konteks sekarang, tidak lagi ada kolonialisme, tidak lagi ada imperialisme, tetapi yang ada adalah penindasan melalui 3 cara. Cara pertama, orang-orang yang mau dikuasai di dalam satu sistem, dipengaruhi karena butuh uang, maka dikendalikan. Karena mau bebas, maka dibuat aturan, dikendalikan. Semua itu usaha-usaha manusia. Nah, kita sebagai orang percaya menolak perbudakan, menolak kolonialisme, menolak pikiran-pikiran untuk menindas. Kita harus berjuang memberikan pembebasan kepada manusia. Tetapi upaya itu biasanya merujuk kepada apa? Revolusi, peperangan. Nah, kita tidak lagi seperti itu. Prinsip dasarnya dalam wawasan dunia Kristen kita adalah bukan peperangan fisik lagi, bukan merebut kekuasaan lagi, lalu akhirnya menjadi penindas baru untuk kelompok yang pernah menjadi penguasa. Kita tidak boleh punya sikap, punya konsep balas dendam. Kita perlu memanusiakan manusia, membangun, menjalin kerjasama. Misalnya seperti yang dilakukan oleh Nelson Mandela almarhum, di mana dia bertahun-tahun, puluhan tahun di penjara karena mau menegakkan kehidupan yang setara antara kulit putih dengan kulit hitam. Gerakan apartheid terjadi, gerakan pemberontakan terjadi. Setelah dia bebas, apa yang dilakukan? Dia menggandeng banyak orang, termasuk kulit putih yang dulu menindas dia, untuk membangun Afrika Selatan. Ini adalah contoh yang baik. Demikian juga misalnya yang dilakukan oleh Martin Luther King di Amerika, bagaimana dia melakukan satu reformasi untuk tatanan sosial politik, tatanan sosial ekonomi di Amerika, sehingga ada kemajuan perekonomian bagi golongan kelompok kulit putih maupun kulit hitam. Nah, penindasan itu tetap berlawanan dengan kehendak Tuhan. Kita harus memanusiakan manusia. Tuhan perintahkan jangan menaklukkan sesama manusia. Jadikan sesama manusia, entah etnisnya, agamanya, kepercayaannya berbeda, jadikan rekan kerja untuk mengelola bumi. Bukan saling menindas. Maka saya sangat tidak setuju kalau kita itu menilai rendah TKI, TKW, atau asisten rumah tangga, sopir kita, pekerja kita, office boy, atau office girl, semua yang kita anggap itu rendah karena mereka tidak punya kesempatan untuk naik ke atas, tidak punya kemampuan finansial, lalu kita remehkan, rendahkan. Itu bukan sikap orang Kristen, itu sikap orang dunia. Nah, kalau kita telurkan sesuatu yang baik, yang benar kepada mereka, tentu ini bermanfaat, menahan. Kan mereka kan ditindas pasti akan berontak. Semut aja kalau kita injek ya, dia akan gigit kita terlebih dahulu sebelum dia mati. Tikus kalau kita tahu kita tendang dia akan balik gigit kita sebelum dia akan mati.
Apalagi manusia punya hati nurani, punya kehidupan, itu sebabnya tidak ada istilah yang namanya diskriminasi. Kalau Anda dan saya ada di dalam sebuah perusahaan, sebuah institusi, baik dalam pemerintahan maupun dalam kehidupan swasta, jangan perlakukan orang oleh karena rasnya, warna kulitnya, warna matanya, warna rambutnya. Itu akan menimbulkan penindasan dan menimbulkan sakit hati dan luka batin yang masif di dalam masyarakat. Akan ada gosip-gosip dalam masyarakat yang mengatakan suku ini, etnis ini, kelompok ini sangat kejam terhadap kami, sangat menindas kami. Nah, bagaimana kita kalau sebagai orang Kristen memperlakukan orang lain? Harus betul-betul menempatkan posisi manusia sebagai manusia, bukan sebagai alat, sebagai sarana untuk kekuasaan. Jadi pertanyaan yang dilontarkan ini benar-benar pertanyaan yang sangat relevan dengan konteks kita. Kalau kita tahu orang itu berkuasa, saya misalnya, saya punya kekuasaan, saya punya kekuatan, saya punya uang. Janganlah uang itu menjadi alat untuk menindas orang. Saya punya posisi, janganlah posisi saya menindas orang. Misalnya saya sekarang adalah seorang dosen. Janganlah posisi saya sebagai dosen menindas orang, menindas mahasiswa, merendahkan, meremehkan mahasiswa. Tidak boleh. Kalau saya punya uang, maka saya bisa menggoncang orang lain. Bahkan bisa menyingkirkan orang lain karena uang saya, lalu saya bisa jelek-jelekan dia, kasih nama buruk. Nah, itu namanya penindasan. Jadi konsep penindasan bergeser sekarang, secara individu maupun secara komunal. Dan kita lihat terjadi dalam konteks kita. Kita sebagai orang percaya tidak boleh melakukan itu. Hargai manusia sebagaimana Tuhan menghargai kita. Dan semuanya itu berkat. Ingat kalau kita jadi kaya, jadi itu karena Tuhan memberi anugerah. Sama-sama kita hidup di bumi ini, sama-sama kita berjuang. Sehingga tidak ada lagi penindasan. Dan tidak lagi ada orang yang ditindas. Itu perjuangan iman kita. Di sanalah kita belajar untuk menjadi saluran berkat, seperti yang Tuhan katakan kepada Abraham. Keturunanmu menjadi berkat bagi segala bangsa. Kiranya penjelasan saya, jawaban saya atau pemahaman ini dapat bermanfaat untuk kita, ya, di hati, di pikiran, dan tindakan.